atas diselenggarakannya acara pada siang hari ini. Nah, mungkin nanti akan ada materi selanjutnya juga yang dibahas oleh materi yang kedua. Tapi di sini text mining dan NLP itu adalah ilmunya atau pemahamannya, teknik-teknik pengolahannya itu disebut text processing. Nah, penerapan text processing itu ada beberapa di sini yang saya sebutkan, tapi mungkin di luar ini juga masih sangat banyak. Yang pertama adalah information retrieval, di mana di sini ada pencarian dokumen, salah satunya. Kemudian ada klasifikasi dokumen, ada dokumen clustering, ada peringkasan teks, ekstraksi informasi, dan lain sebagainya. Jadi di domain teks ini kita bisa berbicara banyak, asalkan kita punya datanya. Kita bisa melakukan klasifikasi terhadap teks yang kita punya, kita bisa melakukan clustering, kita bisa melakukan pencarian dokumen, ataupun sekarang juga sudah bisa misalkan mencari topik dari bacaan yang banyak, itu kita ekstrak topiknya, itu bisa. Atau yang berguna dalam proses meeting misalnya, kita dapat membuat summary dari notulensi meeting yang diberikan. Nah, itu juga sudah bisa ke arah sana di bidang teks. Mungkin ini agak sedikit teknis. Dari library Python yang saya gunakan itu ada Pandas, NLTK, Matplotlib, Gensim, Scikit-learn, Wordcloud, Sastrawi, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa library saja yang bisa kita gunakan. Di luar ini juga masih sangat banyak ya. Jadi tidak harus terpengaruh atau tidak harus mengikuti acuan ini saja. Karena masih banyak library lain yang bisa kita gunakan. Nah, apa saja sih pre-processing yang perlu kita ketahui? Di sini ada beberapa pre-processing yang kita lakukan pada teks. Yang pertama ada cascoding, di mana cascoding ini intinya dari teks tersebut kita harus seragamkan. Di sini cascoding itu ada dua biasanya. Kita uppercase sama lowercase. Uppercase itu menjadikan huruf kapital semua, lowercase kita menjadikan huruf kecil semua. Nah, di sini yang paling umum digunakan adalah lowercase. Jadi saya belum pernah tuh melihat yang uppercase digunakan secara terus-menerus atau digunakan secara masif. Yang kedua ada tokenizing, tokenisasi data bisa dibilang, yaitu mencacah atau memisah-misah kata data kita berdasarkan katanya yang paling umum. Bisa dari satu kata, berarti kalau pilih satu kata, berarti dari kata per kata itu dipisah. Tapi kalau misalkan dari dipisahnya secara dua kata, berarti setiap dua kata pisahnya. Kayak gitu. Gunanya apa? Yang pertama, yang tadi itu cascoding, misalnya punya kata-kata apel dengan huruf kapital dan juga dengan huruf kecil, itu akan beda maknanya. Jika kita berbicara di cara berpikir komputer, apel dengan huruf besar dan apel dengan huruf kecil itu bisa beda maknanya, atau bisa diibaratkan atau bisa dipandang sama komputer itu dua objek berbeda. Nah, tentunya itu kita tidak mau terjadi seperti itu kan, makanya kita seragamkan. Nah, tokenizing ini untuk memecah kata per kata, yang nanti ada proses selanjutnya, kita akan mengubah tiap kata itu menjadi angka. Nah, tahapan sebelum pengubahan itu kita lakukan yang namanya pre-processing. Nah, ini langkah-langkah pre-processingnya. Yang ketiga ada filtering. Filtering itu bisa diibaratkan juga dengan objek standardization, di mana filtering di sini kita menstandarisasi atau mengambil kata-kata yang dibutuhkan saja. Nah, merubah data tersebut menjadi suatu angka-angka yang relevan dan menggambarkan data kita, itu kan tidak mudah dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Itu ada metodenya. Di tiap pengolahan data itu ada metodenya tersendiri, tergantung kita pakai apa. Nah, proses pengubahan data tersebut menjadi data yang
dikenal komputer atau kita bisa bilang regresi mungkin. Selain dari klasifikasi, bedanya apa? Label yang diberikan itu bersifat bilangan kontinu. Ini beberapa algoritma klasifikasi yang mungkin saya jelaskan secara singkat aja. Ada yang hal yang mempengaruhi dari label data baru tersebut atau prediksi data baru tersebut adalah jumlah ketetanggaannya. Selanjutnya, di mana kernel itu intinya adalah fungsi yang memetakan domain data kita ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau secara dua dimensi kan lingkaran. Nah, pakai fungsi kernel gambarkan hasil prediksi. Misalkan di sini ada dua ya, positif sama negatif labelnya. Nah, nanti matriks yang terbentuk itu 2x2, di mana isinya true negatif, false positif, false negatif, dan true positif. Artinya apa? Sajikan adalah k-means, di mana k-means intinya dia jumlah klasternya itu kita yang menentukan. Misalkan kita mau 3 klaster. Nah, tapi tidak cukup sampai situ kalau clustering. Kita juga harus mengetahui isi dari tiap klasternya. Jadi tugas clustering itu tidak hanya sampai membentuk suatu cluster saja atau beberapa cluster saja. Detailnya, teman-teman bisa melihat cara pengolahannya secara lengkap, deskripsinya itu di channel YouTube Bisai. Kemudian cari aja tentang analisis clustering data pada sosial media kalau nggak salah. Nah, tabularnya ada NumPy untuk perhitungan matematis dan Matplotlib untuk visualisasi. RE itu untuk regular expression, NLTK dan Sastrawi itu untuk yang tadi itu object standardization. Saya mengubah kata-kata yang non formal menjadi kata-kata yang formal di sini nih, di line ke-11. Jadi misalkan ada kata-kata yang disingkat, misalnya YG itu jadi yang, terus KNP jadi kenapa, dan lain sebagainya. Itu kalau mau lengkap memang kita harus ngumpulin sendiri itu kata-katanya. Nah, itu bisa dikumpulin di suatu TXT, itu juga bisa. Pokoknya dimanapun yang bisa kalian tulis. Intinya saya load kata-kata tersebut, jadi di dalam TXT itu bentuknya ini ya, ada dictionary-nya, pakai separatornya *2. Misalnya YG *2 yang, berarti nanti kita bisa lakukan regular expression pada Python, kalau menemukan YG kita ubah jadi yang. Nah, list-list selanjutnya itu kita isi sendiri. Kalau mau lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya itu list atau back of word yang saya punya, list kalimat atau list kata-kata yang saya punya. Pertama itu. Terus yang kedua, list kata-kata yang dibutuhkan adalah stop word. Nah, stop word yang digunakan di sini itu kita ngumpulin sendiri juga kalau mau lengkap. Apa sih yang kira-kira bahasa Indonesia nih, saya berbicara tentang domain bahasa Indonesia. Kata-kata yang nggak punya arti. Misalnya kan
dan yang di mana, kenapa. Nah, itu kita list sendiri itu. Jadi kalau nanti di sini syntax Python-nya, kalau kita menemukan kata-kata yang ada pada txt kita di stop word, maka kita hilangkan. Kalau kita menemukan kata-kata dan, itu kita hilangkan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, di sini ada beberapa regular expression yang saya gunakan. Pertama, untuk menghapus URL. Jadi kalau di Twitter itu biasanya kan ada URL, ada gambar juga ya, yang tulisannya, kalau di teks kan cuma pic.twitter.com. Nah, itu juga saya hapus. Kita bicara tentang teksnya dan isi teksnya aja, bukan ada link atau enggak, ada URL atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian tanda baca juga saya hilangkan biasanya, dan juga simbol-simbol juga saya hilangkan. Nah, selanjutnya, di atas preprocessing-nya itu masih pakai data saya sendiri. Stop word, ya hasil dari stop word yang saya kumpulkan aja. Kemudian kalimat non formalnya juga dari yang saya tahu aja. Nah, untuk stop word sih, lebih ke stop word dan stemming, itu ada library namanya Sastrawi. Nah, ini juga udah punya stemming dan juga stop word di dalamnya yang berisi bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini saya gunakan untuk semua data saya. Dilakukan stemming dan juga dilakukan stop word. Nah, selanjutnya yang kita hasilkan adalah teks bersihnya. Di mana ini terlihat ya. Kalau misalkan di sini kata-kata yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu udah berbeda. Misalkan di sini, oh ya, di sini tambahannya adalah kata PSBB juga saya hilangkan. PSBB, di sini PSBB dihujat, tapi PSBB-nya hilangkan, jadi hujat aja. Kemudian sebelum itu dihilangkan karena dianggap tidak memiliki arti. Kemudian, nah ini hanya saya tampilkan 5 data teratas. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana penerapan AI dan juga metode-metodenya pada kasus sosial media. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.